ustadz ceramah, khutbah, tablik akbar, pendidikan. Karena saya bukan orang politik, saya bukan orang ekonomi. Politik tak punya bakat, ekonomi juga tidak. Pendidikan adalah dikit-dikit. Cuman pendidikan saya kalau cuman di kampus, di kelas mahasiswanya 20 orang, paling banyak 30. Sistem SKS, sistem kebut semalam. Besok mau ujian, malam ini dibaca. Pertemuan 16, 2 SKS, 16 tatap muka. Potong pertemuan pertama, perkenalan, UTS tengah semester, UAS akhir semester. Sekaligus Ustadz Abdul Somad. Potong libur hujan, libur banjir, libur asap. Tinggal libur demo. Tinggal 5 kali pertemuan. Nah, jadi saya pikir lebih banyak manfaatnya kalau saya tausiah, ceramah, direkam. Ustadz ceramah juga yang dengar nggak banyak di rumah Haji Herman. Tapi kalau diupload, mereka buka Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Luar biasa. Oleh sebab itu apa maknanya? Ya kita manfaatkan multimedia. Nah, ini adalah salah satu cara. Itu saya tunjukkan. Apa beda ente sama orang yang YouTuber? Apa beda ente dengan Fir'aun? Apa beda ente dengan Qarun? Beda. Di mana letak bedanya? Cara memandang dunia dan apa target ke depan. Orang Islam kaya mau menyelamatkan saudaranya supaya jangan terjerumus dalam riba. Orang Islam punya kuasa mau menyelamatkan negerinya supaya jangan sampai turun bala musibah. Bayangkan kalau semua anggota dewan itu pro LGBT. Kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. Tiba-tiba ketua sidangnya hombreng. Peserta, nanti saya curiga pula. Kira-kira gimana kalau kita sahkan undang-undang, maaf beribu maaf, boleh nikah sejenis. Voting, anggota dewan 50, yang setuju 45. Kira-kira sah atau tidak sah? Sah. Walaupun semua ustadz mengatakan khutbah Jumat tidak sah, nggak laku pendapatnya, karena yang dipakai adalah undang-undang. Itulah pentingnya orang Islam memegang politik. Itulah maka selalu saya support jamaah untuk menjadi anggota dewan. Bukan maksud saya supaya dia menjadi orang yang memakan uang rakyat, bukan, tapi memperjuangkan. Ini tak usah terlalu kita bahas karena anggota dewan sudah terpilih, sudah dilantik. Oleh sebab itu maka ada target-target orang Islam melalui 3 pintu ini. Buka sekolah, tujuannya untuk apa? Pendidikan. Ikut mencalonkan diri, tujuan untuk apa? Politik. Sibuk bisnis untuk apa? Untuk menolong saudara. Jadi ibu kalau punya suami pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, jarang di rumah, dia itu sebenarnya sedang berjihad. Ini nggak ada pesanan dari bapak-bapak. Bapak-bapak pun paham ini jihad. Makanya nanti kalau dia nelpon, "Papa sedang di mana?" Jihad. Jihadnya jihad ekonomi. Dia sedang menolong agama Allah. Abdul Somad jihadnya ceramah, tablik akbar, naik ke atas mimbar. Mudah-mudahan setelah tausiah ini Bapak agak terbantu sedikit. Ibu juga begitu. Ibu sedang berjihad membesarkan anak-anak. "Mama ini ngapain sih? Ngurus anak terus?" Ibu kasih tahu, ini jihad Bapak. Jihad. Nanti teman ibu nanya, "Apa ibu ini? Sebentar hamil, sebentar hamil." Jihad. Inilah yang akan membebaskan Palestina nanti. Takbir. Tengok takbir ibu. Artinya apa? Al-hayatu jihad. Hidup ini adalah jihad. Tapi orang dengar ceramah saya sepotong-sepotong. Ketika keluar video saya, "Mari berjihad di Wawena," dipotongnya. Dibilangnya saya ngajak. Coba dengar ujungnya. Coba dengar baik-baik. Padahal videonya itu 1 menit untuk Instagram. 1 menit pun dia tak ada. Nampak betul nggak punya paketnya. Padahal di situ jelas-jelas saya katakan, "Wahai saudaraku orang Minangkabau, wahai saudaraku orang Makassar Bugis, wahai saudaraku orang Jawa, kalian orang-orang hebat." 3 suku ini saya sebutkan itu yang paling banyak merantau. Inilah masanya jihad ekonomi
Saudara kita yang pulang, sediakan kios dagang, beri bantuan modal, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Itu jihadnya, jihad ekonomi. Bukan saya katakan, pergi kalian ke sana, bawa senapan angin, pancung kepala. Nah ada. Tapi memang kita tidak bisa untuk berharap banyak kepada manusia. Pengharapan semakin besar, memperbesar kekecewaan. Kecewa paling besar adalah karena harapan yang terlalu besar. Maka jangan pernah menggantungkan harapan pada manusia, harapkanlah kepada dia. Kalau sudah semua orang tak lagi dapat diajak bertukar pikiran, maka berbisiklah ke tanah, berbisik ke lantai, berbisik ke bumi, supaya makhluk-makhluk langit mengaminkan doa-doa. Bukan hadis Nabi, saya dapat di grup WhatsApp. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu terlalu serius sekali. Kita bukan sedang tablik akbar nih. Saya dikasih tahu, Ustadz ceramahnya jangan lama-lama, karena kue kotak belum dibuka. Ustadz 45 menit aja, habis nanti baru tanya jawab. Ini Ustadz Rusli dari Az-Zikra, beliau yang merekam. Ini sahabat saya dari TV One, memang beda. Dan ada beberapa tim dari Bandung. Tadi malam ada yang nanya di Cikarang, itu yang rame-rame pakai seragam itu tim UAS semua. Iya tim saya Pak. Banyak ya kata dia. Iya Pak, dari Riau semua? Enggak, saya sendiri aja dari Riau. Terus mereka ada yang dari Bandung, ada dari Bogor, ada Jakarta. Berikut mereka tahu saya datang, mereka datang semua pakai seragam. Banyak orang heran. Al-arwah junudum mujannadah. Ruh saya, ruh sahabat saya, ruh Haji Herman, ruh Ustadz Syukur, ruh kita semua dulu ketika di alam arwah itu seperti tentara yang berbaris-baris. Kalau ruh ini satu jiwa dia, maka di dunia ini nanti dipertemukan Allah SWT. Ustadz Syukur dari Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta. Almarhum Ustadz Arifin Ilham Al-Banjari, orang Banjar, Kalimantan Selatan. Abdul Somad, hampir lahir di Eropa, cuman melesat ke saya di Sumatera, di Riau. Dari 3 pulau yang berbeda, dan kami tidak pernah sepakat. Tidak pernah dulu kami itu ada buat MOU, tak ada. Tapi ketika di dunia ini bisa kami menyatu, ada saja cara Allah membuat kami dipertemukan. Tiba-tiba Ustadz Rusli menunjukkan video ke almarhum Al-Mukarram Ustadz Arifin Ilham. Ustadz, ini ada loh Ustadz dari Sumatera ceramah. Oh, pandai juga dia ceramah. Coba undang ke Az-Zikra. Saya pun dibawa ke Az-Zikra. Lalu kemudian mereka kenalkan pula dengan Ustadz Syukur. Akhirnya kami pun berkenalan. Begitu cepat Allah mempertemukan sesama orang baik. Ngaku pula orang baik. Insya Allah diakui Allah jadi orang baik. Dan kalau kita tanya jaringan orang yang sakau itu gitu juga. Ente jual apa? Jual rohipnol. Ente jual apa? Sabu-sabu. Ente jual apa? Ganja. Gimana dulu bisa bertemu? Setan mempertemukan kami. Alhamdulillah. Dulu sebelum roh kita itu berjumpa dengan jasad, ternyata kita sudah dipertemukan. Maka mungkin ada di antara Bapak Ibu ketika pertama melihat saya tadi, perasaan pernah melihat Ustadz ini di mana ya? Sebetulnya roh kita dulu pernah berjumpa. Sebelum ada tulang, sebelum ada kuku, sebelum ada darah, sebelum berjumpa dengan jasad. Ruh ini suci, tulus, murni, ikhlas, ridho, qanaah. Tapi ketika berjumpa dengan jasad, ruh ini cahaya, cahaya indah di atas. Sedangkan jasad ini tanah, tanah itu kotor di bawah. Ketika berjumpa ruh dengan jasad, datanglah sifat tamak, rakus, benci, bakhil, pelit, medit, kedekut, dan seterusnya. Maka kita disuruh menyaring ini semua. Akhirnya bapak-bapak, kiai-kiai, tuan-tuan guru bisa bertemu. Saya yakin kita ini semua hatinya sudah bersih. Saya ingat ceramah Ustadz Arifin Ilham, apa kata beliau? Hati itu ada karatnya.
Membersihkan karat besi itu bagaimana? Tapi membersihkan karat di hati dengan zikir. Maka lahirlah generasi-generasi zikir. Fadzakir inna fa'atiz zikra. Ingatkan, mengingat Allah, maka bermanfaat. Dibersihkan dengan istighfar, dibersihkan dengan sholawat, dibersihkan dengan zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka memperbanyak zikir. Saya zikirnya pelan Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Ada orang zikirnya lebih pelan, lebih khusyuk. Saking khusyuknya sampai meleleh dia. Tapi ada orang zikir kayak kalau nggak kuat rasanya setan nggak kabur Pak Ustaz. La ilaha illallah. La. Yang penting substansinya sama-sama sih. Zikir, jangan kelahi. Udah tahu kawan zikirnya slow, dia kuat, mau manas-manasin. La ilaha illallah. Nah, itu kan ngajak kelahi namanya. Orang berzikir nggak bakal kelahi, karena konsentrasi dia adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia tempat persinggahan yang hanya sebelah sayap nyamuk setetes air ini, apa yang mau diperebutkan sebenarnya? Setelah itu kita pun keluar dari dunia ini, caranya macam-macam. Ustadz ini dulu keluarnya gimana? Kecelakaan lalu lintas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz ini kenapa? Terlalu banyak minum teh manis, diabetes meletus, meninggal. Ustadz ini kenapa? Selalu diundang ceramah, akikah, walimah, makan kambing, kolesterol naik, darah tinggi, berkunang-kunang, mati. Ustadz ini kenapa? Nggak ketahuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz ini kenapa? Belum pernah saya dengar orang ketika ditanya, Bu, iya, suami Bu meninggal kenapa? Dicabut malaikat maut. Belum pernah. Selalunya kenapa? Itulah Pak Ustadz, saya nggak tahu sebabnya apa. Tiba-tiba pas malam itu tidur, memang sih dia waktu itu ngomong, Mama kalau Papa nanti meninggal gimana ya? Tiba-tiba pas dibangunkan subuh udah dingin aja, meninggal. Itu sebenarnya cara Allah. Semua kita pasti mati. Karena kita akan keluar. Dan keluarnya itulah yang paling penting. Kalimat terakhir yang diucapkan, La ilaha illallah. Tadi dalam perjalanan mau ke rumah Tuan Haji Herman, saya buka FB, gambar orang sedang diopname di ruang ICU. Mungkin Bapak Ibu udah dapat juga pagi ini. Tangannya main game online. Saya kirim ke grup. Supaya jangan sampai dibilang saya mengada-ngada. Saya kan selalu ceramah, siapa yang sering sholawat, maka husnul khotimah, karena ingat Nabi saat mati. Siapa yang sering ikut majelis zikir, husnul khotimah, karena apa yang paling sering kita lakukan, sering kita ingat, sering kita pikirkan, sering kita pandang, sering kita dengar, sering kita renungkan, itulah yang akan datang waktu kita sakratul maut, waktu keluar dari dunia yang hampa ini. Rupanya dia paling sering main game online. Itulah di ruang ICU. Na'udzubillah. Ya kalau game online-nya game online yang biasa-biasa aja. Kalau game online ngebut mobil McLaren. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini semua kesempatan kita berteman dengan orang berzikir, insya Allah berzikir. Bersahabat dengan komunitas orang yang berzikir, insya Allah berzikir. Maka kalau ada grup WA, satukan dengan grup berzikir. Kalau punya grup FB, menyatulah dengan grup yang mengingatkan pada Allah. Kalau punya grup arisan, arisanlah yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan grup kita ini grup yang mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.